Salve! Perkenalkan, saya Ronald Simamora. Dan saya Joko. Apa kabar ruang sejiwa hari ini? Pasti baik-baik saja, bukan? Baik di sini, di rumah, maupun dimanapun mereka berada. Baik, Mas Joko. Hari ini merupakan podcast Ruang Sejiwa dengan episode yang kedua. Apa tema kita hari ini, Mas Joko? Sepertinya dalam episode ini kita akan mengambil tema tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Baik, devosi kerahiman ilahi. Bagaimana kita langsung undang saja narasumbernya? Langsung saja. Silakan kami undang narasumber dari devosi kerahiman ilahi. Baik, selamat datang Bapak, selamat datang Ibu. Mungkin boleh memperkenalkan sedikit namanya ya? Iya. Perkenalkan, saya Paulus Sujono dari Marian Center Jambi. Kami di sini hadir sebagai ketua Marian Center, di mana Marian Center adalah pusat daripada devosi. Jadi devosi center, dan salah satu membina komunitas kerasuran kerahiman ilahi Santa Maria Ratu Rosari Paus Lincah. Baik. Silakan dari Ibu. Saya dengan Ita, saya koordinator dari kelompok komunitas kerasuran kerahiman ilahi di Santa Maria Ratu Rosario. Wah, luar biasa ya. Jadi memang hari ini kita kedatangan tamu langsung dari koordinatornya dan juga langsung dari ketuanya ya, Mas Joko ya. Paket lengkap ya. Baik, sebelum mungkin kita mulai materi, kita mungkin memperkenalkan dulu jargon podcast kita, Mas Joko. Ya, mungkin punya jargonnya Pak ya. Mungkin kami sedikit dulu. Iya, nanti kita bersama-sama. Oke. Jargonnya jika kami bilang ruang sejiwa, satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Seperti itu ya Bapak ya, Bu ya. Boleh kita sama-sama? Siap, oke. Podcast Ruang Sejiwa, satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Luar biasa. Satu kali aja langsung bisa, Mas Joko. Dengar juga devosi kerahiman ilahi ini punya jargon ya Pak ya, Bu ya. Boleh mungkin diperkenalkan sedikit ya, Bu ya. Boleh. Gimana? Dengan senang hati. Kita mulai ya Pak ya. Oke. Salam kerahiman. Yesus andalanku, Bunda Maria teladanku. Wah, asik juga rupanya jargonnya ya Mas Joko ya. Untuk membangkitkan semangat. Baik, kita langsung aja ke materi kita ya Pak ya. Bu, mungkin boleh diperkenalkan sedikit apa sih devosi kerahiman ilahi itu, dan juga asal usul sejarah singkatnya bagaimana sih Pak? Atau mungkin Ibu nih. Mungkin lebih baik Bapak ya. Devosi kerahiman ilahi itu adalah suatu devosi yang berasal dari wahyu pribadi. Jadi wahyu pribadi di mana Yesus menampakkan diri kepada Santa Faustina. Nah, Yesus menampakkan diri kepada Santa Faustina. Santa Faustina sendiri lahir itu tahun 1905 dan meninggal 1938. Jadi dia sama umur dengan Yesus, 33 tahun. Jadi sama umurnya ya. Pak ya. Beliau adalah pendidikannya hanya 3 SD dari keluarga miskin, tapi menjadi suster di Bunda Kerahiman di Poland. Dan dia adalah orang Poland. Nah, waktu dia menerima wahyu dari Yesus pada tahun 1931, secara tepatnya tanggal 22 Februari. Jadi persis ada tanggalnya, jadi jelas ya, 22 Februari 1931 dia menampakkannya di Plock. Plock itu adalah salah satu kota di Poland. Nah, setelah itu Yesus katakan tulislah. Kan ada perintah Yesus suruh dia menulis, berarti Yesus punya maksud bahwa bukan itu dia sendiri. Perlu orang lain tahu. Maka dia mulai orek-orek tulis.
kita bisa bayangkan seorang murid kelas 3 yang tidak lulus kelas 3 bisa membuat satu buku yang begitu luar biasa Wow. sebanyak 600 halaman ya nomor Pak ini, ya. sampai begini. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada devosi kerahiman ilahi. Jadi semua pembicaraan, percakapan antara Yesus dan Faustina, Santa Faustina ditulis dalam buku catatan harian ini. Nah, inilah yang selalu menjadi cikal bakal di mana devosi itu bertumbuh. Luar biasa Mas Joko. Jadi memang sejarahnya itu sampai menuliskan 600 halaman Mas Joko ya. Tidak bisa dibayangkan Tidak berapa bisa lama dibayangkan. Yesus berbicara dengan Santa Faustina ya Pak. Ya. Sampai 600 halaman. Ya, luar biasa. Segala pergumulan dari Santa Faustina itu ada dalam buku ini. Dalam buku ini ya, Bu, itu ya. disampaikan. Jadi itu juga menjadikan ketika kita baca, Mm-mm. dia bisa menjadikan semangat buat kita untuk mengenal kerahiman Tuhan itu seperti apa. Justru perintah-perintah dari Tuhan Yesus sendiri kepada Santa Faustina itu disampaikan secara jelas dan itu menjadi perintah kita yang sekarang ini. Wow. Jadi sebenarnya jadi penasaran juga kita ya. Cara mendapatkan buku ini apakah memang kita harus bergabung dulu atau gimana nih? Buku ini kebetulan sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Oke. Salah satunya dalam bahasa Indonesia. Itu buku ini diterjemahkan oleh Bapak Stefan Lek. Beliau juga seorang Poland yang juga bekerja di KWI dulu dan sekarang masuk pensiun, dan buku ini diterbitkan oleh Canisius. Jadi bisa diperoleh oleh umum. Ya bisa diperoleh oleh umum, dan di mana catatannya di dalam itu dengan jelas tahun berapa, di mana Yesus menampakkan dirinya, dan kemudian apa yang menjadi dasar daripada devosi kerahiman. Ya, devosi kerahiman itu mempunyai 5 cara. Nah kan kita mau berdevosi pasti ada cara. Iya. Nah, cara yang pertama, Yesus menampakkan diri pada 1931 itu. Yesus menampakkan diri dalam bentuk dia nampak dengan baju sebagai imam putih, dan kemudian ada sebuah sinar keluar. Sinar merah dan sinar putih. Nah, waktu itu Santa Faustina bertanya, apa maksudnya? Dan Yesus katakan, sinar putih ini menyucikan dan sinar merah itu adalah kehidupan yang menguduskan. Jadi keluar sinar inilah melahirkan sakramen gereja. Kalau kita lihat ya. Nah, gambarnya seperti ini. Oh, ini gambarnya Pak ya. Dan Yesus katakan di bawah ditulis Yesus Iufan Tobi. Nah, terjemahan Indonesianya Ya. Yesus engkaulah andalanku. Yesus engkaulah andalanku. Terjemahannya. Jadi kalau kita ibaratkan, saya kalau misalkan kita ada aktor Ya. atau artis, kita minta ini ada fotonya tanda tangan Yesus kan. Nah, Yesus tanda tangan Yesus engkaulah andalanku. Nah, jadi makanya luar biasa. gambar kerahiman harus ada tulisan itu. Yesus engkau andalanku atau Yesus Tuhan Tobi. Tuhan Jadi Tuhan. ada gambar begini, kemudian versi terbarunya sekarang yang seperti begini. Yang lebih banyak dikenal. Iya, iya. Ini yang banyak dikenal. Betul ya. Nah, itu pertama gambar. Jadi setelah gambar, kemudian memang Faustina merasa, Santa Faustina merasa bahwa gambar ini kok tidak pas seperti yang dia lihat. Tapi Yesus bilang, gak pusing. Gambar tidak terlalu pusing. Yang pusing adalah kamu sungguh hidup dalam Yesusmu di sini. Gambarnya. Iya. Nah, pada tahun 1935, Yesus datang lagi dan mengajarkan korongka. Korongka itu ada doa di mana Yesus mengajarkan satu doa tentang doa bagaimana mohon belas kasih Tuhan demi sengsara Yesus. Dan cara doanya memakai rosario ibunya. Dia bilang, tidak usah rosario khusus. Jadi memakai rosario ibunya. Jadi Bapa kami diganti Bapa yang kekal. Oke. Nah, kemudian kalau untuk doa Salam Maria diganti demi sengsara Yesus pedih, tunjukkanlah belas kasih kepada kami dan seluruh dunia. Nah, Yesus mengajarkan, jadi didiktekan, dicatat. Makanya doa korongka itu bisa kita rubah. Karena seperti doa Bapa kami, jadi itu didiktekan dan dia
doakan. Baik, baik. Luar biasa juga ya sejarahnya Mas Joko ya. Yang ketiga ada, Mhm. jadi ada 5. Ada 5 ya Pak 5. ya. Yang ketiga jam kerahiman. Jam kerahiman. Pada 1933, Mhm. Yesus menampakkan diri kepada Faustina, memberitahu pada dia bahwa setiap jam 3 renungkanlah sengsaraku. Jadi pada jam 3 itu kita itu diharapkan merenungkan sengsara Yesus, karena pada jam 3 itu mata air kerahiman itu memancar. Jadi seperti tadi dalam kita membaca kisah sengsara Yesus, sebenarnya waktu Yesus sudah meninggal, Yesusnya kan ditombak. Ya. Jadi dia sudah meninggal masih ditombak. Pada waktu dia ditombak, darah dan air itu bukan mengalir, tapi mencuat gitu loh. Mancar. Nyembur gitu ya Pak ya. Menjemur gitu. Oh. Jadi begitu luar biasa. Jadi jam 3 itu sebenarnya kita merenungkan sengsara itu. Nah, di dalam jam 3 itulah kita merenungkan sengsara, boleh jalan salib, Ya. boleh adorasi, boleh hening. Karena pada jam 3 itu kita merenungkan sengsara Yesus. Baik. Jadi ada gambar, ada korongka, kemudian ada jam kerahiman, kemudian satu lagi pesta kerahiman. Pesta kerahiman. Nah, pada 1931 itu saya katakan, setelah Minggu Paskah harus ada pesta kerahiman secara meriah. Makanya di Gereja Santa Maria Ratu Rosario ini nanti seminggu setelah Paskah, tanggal 12 April itu dirayakanlah pesta Paskah meriah. Di sana Yesus meminta gambarnya diberkati, diarak, dan di situ diadakan novena kerahiman ilahi dan juga ada indulgensi diberikan. Novena kerahiman ilahi selama 9 hari mulai Jumat Agung sampai dengan Minggu Sabtu Paskah itu. Maka di situ Yesus memberikan intensi. Jadi ada intensi yang diberikan Yesus. Jadi kita pada novena itu tidak buat intensi. Yesus sudah di dalam buku itu mengajar kepada kita intensinya apa, doanya bagaimana, sehingga kita tak tulis saja lagi. Jadi tidak usah jadi kalau Bapak Ibu di Jambi, di negara lain, di mana saja ikut novenanya sama. Ya, seperti kita kerahiman itu kan sudah mendunia. Jadi ada wakom. Ada wakom itu artinya konvensi secara internasional WOK di Roma. Dan sudah beberapa kali konferensi. Kemudian ada AAKOM, Asia Pasifik, Eropa, Amerika dan sebagainya. Kemudian masih ada secara nasional, Komnas mulai dari Bogor, Surabaya, Pontianak, Makassar, terakhir di Papua. Dan kita juga ada sekarang Keuskupan. Sudah baru yang kedua. Yang ketiga nanti di Jambi. Di Jambi. 2000 berapa Bu? 2029 ya? 29. Ya, 3 tahun. Nanti di 2029 Komnas Keuskupan Kerahiman di Jambi. Di Jambi ya Pak. Dan Jambi kelebihan apa? Jambi punya, kita di sini punya Candi Maria Ratu Rosario. Benar. Punya kapel kerahiman. Kalau dia kan ada gambar itu. Kapel kerahiman Faustina dengan Santo Yohanes Paulus II. Dan lebih lagi kita punya Candi Kerahiman di Lagan. Benar. Santo Thomas. Nah, satu-satunya Candi Kerahiman yang ada di Indonesia. Wow. Satu-satunya. Jadi orang kerahiman itu di Indonesia, di dunia itu tahu bahwa ada Candi Kerahiman hanya ada di Indonesia, dan di Jambi. Wow, di Indonesia dan Lagan. di Jambi, yaitu di stasi kita sendiri, di paroki kita ya. Iya, di Lagan. Baik. Iya. Semakin menarik ya Mas Joko ya. Semakin dalam kita menggali, banyak informasi baru yang kami dapat ya Bapak ya. Iya. Baik. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya ya Bapak. Hubungan tentang devosi pada kerahiman ilahi dengan kehidupan konkret kita semua ya Bapak Ibu ya, khususnya bagi kami semua anak muda. Bagaimana penjelasannya mungkin dari Bapak? Iya, kalau untuk hubungan dengan kehidupan anak muda sekarang ya, kita mengajarkan tuh untuk kerendahan hati. Karena kan Santa Faustina lewat apa yang sudah Tuhan Yesus
sampaikan kepada Santa Faustina itu mengajarkan kita satu kelembutan hati, menyadari bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan memberikan satu karunia besar dalam kehidupannya. Karena sebagai contoh, Santa Faustina kan tidak lulus SD gitu, kalau ibaratnya seperti itu. Iya. Sekolahnya aja cuman sampai kelas 3 SD. Tetapi justru Tuhan pakai dia dari muda gitu. Jadi tidak ada ceritanya, oh aku penuh dengan kayaknya sesuatu yang nggak layak gitu ya. Kalau anak muda kan rasanya seperti itu. Iya. Tetapi justru Santa Faustina yang kelemahannya banyak kalau menurut kita ya, tapi Tuhan pakai. Nah, seperti itu. Iya. Bisa masukkan ke situ, barangkali begitu Nah, ya ini saya bisa menambahkan begini. Boleh. Kalau bicara tentang hubungan antara kerahiman ilahi dengan konkret ya, kehidupan nyata. Kalau kita melihat saat ini saya menambah apa yang tadi baik, silakan. Pertama, kita sadar sekarang itu kita melihat tekanan yang luar biasa, kecemasan hidup. Kita terutama orang tua mau apalagi kaum muda itu punya tekanan ekonomi. Benar. Terutama kemudian kita punya persaingan tentang kita berebutkan persaingan akademik, persaingan karir, ataupun krisis identitas. Nah, devosi kerahiman ilahi itu mengajak kita, memberi kita kepercayaan bahwa percaya pada Allah, mengandalkan Allah. Kalau mengandalkan Allah, otomatis maka kecemasan itu akan berkurang. Kemudian emosi kita lebih stabil. Yang kedua, zaman sekarang itu juga masalah dosa. Benar. Kemudian kelemahan moral. Nah, kita semua terlebih kaum muda itu sangat rentan dengan hal-hal seperti itu. Seperti godaan digital, betul. Kemudian gaya hidup yang konsumtif. Nah, dengan kondisi itu, kerahiman ilahi membantu bahwa seperti tadi Bu Ita, di dalam catatan Faustina dikatakan tidak ada dosa yang lebih besar dikasih Allah. Jadi selalu ada harapan jalan kembali. Kan sering orang putus asa. Wah, gua gak punya harapan lagi dong. Dosa saya sudah segini berat. Tapi kerahiman ilahi menawarkan tidak ada yang tidak bisa selesai, bisa kembali. Nah, di situ konkretnya sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi atau sakramen belas kasih. Jadi tidak jatuh dalam keputusasaan, sehingga anak-anak muda kan lebih. Kemudian devosi kerahiman juga membantu kita membentuk karakter sosial budaya. Artinya kita zaman sekarang sangat egois, kompetitif yang sangat ekstrim. Otomatis membantu bahwa devosi kerahiman ini mengajak belas kasih tadi. Baik. Dengan belas kasih, maka sifat mengampun, peduli itu menjadi lebih nyata. Sehingga generasi kita itu empati, solidar. Nah, kerahiman ilahi itu memang sungguh-sungguh membawa bukan hanya itu, juga mengajak kita sampai ke dunia digital. Kita contoh seperti penggunaan digital yang tidak menyimpang. Benar. Kemudian juga kita masuk di mana banyak hoax. Benar. Kemudian penyebaran ujaran kebencian. Nah, kerahiman ilahi itu masuk ke situ membantu sehingga otomatis kita tahu terutama penggunaan media sosial ini menjadi lebih bijaksana, lebih tepat dan tujuannya berarah ke evangelisasi. Nah, contohnya masih ingat ada Santo Carlo Acutis. Nah, kan jadi di situ satu harapan bahwa anak muda bisa jadi santo loh. Benar, umur 15 bisa jadi santo loh. 15 tahun iya. Nah, jadi di situ satu harapan besar sehingga anak-anak muda kita itu sungguh-sungguh mau mengubah karakternya. Jadi harapannya devosi kerahiman ilahi itu bisa membentuk iman yang matang, karena devosi kerahiman ilahi bukan sekedar format doa. Bukan. Devosi kerahiman ilahi adalah tempat di mana merubah dari dalam. Jadi menjadi gaya hidup. Nah, makanya devosi kerahiman bisa membentuk menjadi pemimpin Kristiani dalam menghadapi masa global. Nah, ini yang menurut saya kunci yang paling penting
bahwa devosi kerahiman ilahi itu bukan sekedar hanya doa, bukan. Karena dia di situ merubah. Karena setiap jam 3 kita datang. Iya. Setiap waktu kita bisa korongka. Iya. Dan korongka yang luar biasa, kita bisa berdoa korongka khusus untuk jiwa-jiwa yang di purgatorium. Kita dalam devosi kerahiman punya perhatian khusus pada imam religius. Punya perhatian pada seluruh orang berdosa. Seluruh dunia. Bayangkan, kita setiap waktu berdoa untuk seluruh dunia Ya, untuk orang ya, berdosa. betul. Nah, itu kira-kira jadi hubungan dengan apa itu kehidupan nyata itu cukup membantu. Ya, cukup membantu. Ya, saya hanya menambah ya. Memang Baik. kalau saya menambah itu cukup panjang. Iya. Karena Tapi memang luar biasa detail ya devosi penjelasannya kerahiman Mas ilahi itu Joko ya. memang kalau didiskusikan Iya. atau dibicarakan memang panjang sekali. Iya, betul. Yang panjang. Tapi memang jika dikaitkan memang hubungan konkret dalam kerahiman ilahi dengan kondisi yang sudah dijelaskan tadi, apalagi di kalangan muda saat ini ya, begitu banyak tantangan kaum muda yang seperti Pak Paulus tadi jelaskan, memang bisa dibilang penjelasan yang menambah wawasan kita ya Mas Joko ya. Iya. Semakin seru, semakin menarik pembahasannya, Semakin hangat. semakin hangat. Gimana kalau kita juga minum yang hangat-hangat dulu Pak, Ibu? Iya, mari kita minum dulu Bapak, biar semakin menarik lagi pembahasan kita ini. Bukan hanya hangat secara rohani, tapi secara jasmani. Jasmani luar biasa. Silakan Ibu. Ayo, Mas Joko. Luar biasa, sudah materinya menarik, ditambah juga minuman yang menarik ya. Baik, kita lanjut lagi ya Pak ya, Bu ya. Mungkin kita juga butuh penjelasan nih ya. Mengapa sih kita perlu berdevosi pada kerahiman ilahi? Mungkin boleh dijelaskan agar sobat ruang sejiwa juga memahami atau mungkin menambah wawasannya gitu. Nah, ini begini. Kalau kita pelajari sejarah gereja. Iya. Sejarah gereja itu devosi mulai muncul itu banyak. Baik. Jadi kita bisa melihat misalnya devosi hati kudus. Kemudian kita bisa melihat devosi mendari wasiat. Kita bisa melihat tentang Legio Maria. Kita melihat karismatik. Nah, kalau kita lihat setiap devosi itu muncul itu sesuai dengan panggilan zaman. Iya. Maka kita lihat misalkan tahun kesekian dunia membutuhkan api Roh Kudus muncul karismatik. Dunia membutuhkan pemulihan hati kudus Yesus. Santa Maria Alacoque muncul. Nah, devosi kerahiman ilahi muncul. Makanya Bapak Suci waktu itu Santo Yohanes Paulus II mengatakan dunia sekarang membutuhkan kerahiman Tuhan. Kita lihat sekarang perang Iran, perang di Rusia dan mana-mana. Iya. Sekarang dunia itu membutuh belas kasih Tuhan. Tidak ada jalan lain. Maka muncullah devosi kerahiman. Devosi kerahiman muncul di abad ini, abad akhir. Jadi kemunculannya sesuai panggilan zaman. Jadi kalau kita mau belajar melihat tanda-tanda zaman, memang sekarang zamannya belas kasih. Makanya kita melihat Paus membuka pintu jubilium belas kasih tahun jubilium. Jadi memang saat ini kita butuhnya belas kasih Tuhan. Karena manusia sudah tak tahu mau kemana. Ya, apalagi dalam dunia yang segala kebutuhannya pasti berhubungan dengan dunia digital ya Pak ya. Apalagi anak-anak muda ini apa-apa selalu digital. Terkadang menjadi tantangan tersendiri bagi kita anak muda itu Pak. Mungkin ya devosi terhadap kerahiman ilahi memang sangat-sangat diperlukan bagi kami anak-anak muda ini ya Pak ya. Iya. Jadi jika tadi penjelasan Pak Paulus bahwasannya mengapa kita perlu berdevosi, karena memang devosi itu adalah bisa dibilang ya belas kasih ya Mas Joko ya. Ya, jadi memang kemungkinan besar pun dia akan datang, ya akan timbul mungkin devosi-devosi baru jika penjelasan Pak Paulus tadi jika melihat situasi zaman yang akan datang juga, seperti itu ya Pak ya. Iya. Iya, luar biasa ya penjelasannya ya. Dari penjelasan Pak Paulus tadi, saya bisa menarik kesimpulan terkadang Tuhan akan selalu hadir dengan kebutuhan kita masing-masing. Iya.
Baik, karena kita juga sudah di penghujung acara, Bu, ya Pak ya. Mungkin boleh kesimpulan besarnya berupa mungkin penjelasan atau makna deposi kerahiman ilahi lah, Pak. Intinya 3. Iya, Pertama, percaya secara total pada Tuhan. Jadi penyerahan total. Yesus, engkaulah andalanku. yang pertama adalah penyerahan total. Ya, penyerahan total. Percaya total. Percaya total, baik. Yang kedua, setelah kita percaya total, kita mohon belas kasih Tuhan untuk kita dan untuk orang lain. Belas kasih kepada kita Pada sendiri-sendiri kita dan sendiri, orang orang lain. lain. Itu poin keduanya, Pak ya. Ya, baik. Yang ketiga, kita menjadi agen-agen kerahiman ilahi. Atau saya sering katakan kita jadi Faustina zaman now. Kenapa? Baik. Karena kita telah menerima kerahiman Tuhan, maka kita akan bagikan kerahiman Tuhan. Sehingga supaya orang menang. Tapi kita tidak mengajak kamu jadi orang komunitas kerasulan kerahiman ini. Tidak perlu. Tapi ngalami kasih Tuhan. Kalau dia nanti mau bergabung, Ya. oke. Tapi tidak setidaknya dia tahu, oh Tuhan mengasihi aku. Aku boleh punya sandaran, aku boleh percaya. Jadi 3 hal itu yang jadi pegangan sehingga kita selalu punya harapan. Baik, mungkin dari Pak Paulus tadi ada 3 poin besar yang sudah dijelaskan. Mungkin dari versinya Bu Ita ada mungkin kesimpulan lain, tambahan mungkin ya. Balik nambahin ya. Kebutuhan dalam berdevosi itu masing-masing orang tuh berbeda. Ya. Ada yang memang mencintai seperti lebih suka dengan Bunda Maria atau dengan devosi yang lain. Benar. Tapi untuk kebutuhan di dalam berdevosi sebagai devosan kerahiman ilahi, memang 3 itu yang dibutuhkan. Kita harus menyerahkan diri. Setelah menyerahkan diri secara total, kita memohon, gitu. Belas kasihan itu pasti kita butuhkan untuk dibekali dengan belas kasihan itu. Dan itu jadi kita bisa bagikan. Memang tidak mudah untuk menjalani devosi belas kasih ini karena dituntut kerendahan hati. Seperti itu. Dituntut dengan waktu-waktu kita untuk berdoa di kala jam 3 tadi. Terus dituntut juga untuk bisa berdoa koronka gitu. Karena itu berdoanya itu bukan sekedar waktu atau dengan kata-kata saja, tetapi benar-benar total. Tuhan, mohon belas kasih-Mu untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu ya. Mas Joko, luar biasa kesimpulannya ya Mas Joko ya. Oke, jadi terima kasih banyak ya buat Pak Paulus dan juga Bu Ita karena sudah memperjelas atau mungkin membagi ilmu tentang apa itu deposi kerahiman ilahi. Ya semoga nanti sobat Ruang Sejiwa bisa sama-sama memahami dan juga sama-sama mengerti dalam deposi kerahiman ilahi. Dan semoga melalui podcast ini mungkin teman-teman khususnya anak muda bisa mengandalkan belas kasih Tuhan dan juga membawa belas kasih Tuhan kepada sesama. Amin. Amin. Baik, kita tutup podcast kita hari ini mungkin dengan jargon kita lagi Mas Joko. Baik ya Pak ya Bu ya. Oke. Mas Joko boleh? Ya. Oke. Bersama-sama Ruang Sejiwa, satu hati, satu jiwa, wartakan kasih Kristus. Sampai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. dan saksikan terus podcast Ruang Sejiwa di episode Selanjutnya. selanjutnya. Sampai.